Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menanyakan pertanyaan saya, izinkan halo tes. Izinkan saya memanggil tokoh di depan kita ini yang kita kenal dengan Cak Nun dan MH sebagai Pak Najib. Karena saya juga jujur saja baru saja, jadi saya tidak kenal MH. Yang saya kenal adalah pemikiran-pemikiran dari nama asli beliau, MH Najib. Jadi Pak Najib, kalau MH itu kan kolumnis koran atau budayawan, karena saya belum berkenalan dengan ilmu-ilmu beliau tentang itu. Jadi saya baru berkenalan lewat Ma'iyah ini, dan saya lihat Najib lebih mewakili kapasitas beliau di majelis ini. Jadi begini Pak Najib, aneh ya, kita biasa kan aneh-aneh. Oke, saya tidak akan menanyakan sesuatu yang sifatnya informatif karena sesuai dengan aturan main Ma'iyah ini, informasi menjadi tidak signifikan di depan cara berpikir. Informasi yang buruk di depan cara berpikir yang baik, dia tidak akan menjadi buruk. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang akan saya tanyakan tentang cara atau dimensi proses, nanti bahasa saya ke depan. Dimensi proses ini saya lihat seperti struktur wayang tadi, di mana pangkal dan ujungnya sama. Ya, ini satu titik. Kalau tadi dimensi wayang semar ya Pak. Kalau di dimensi proses ini saya lihat ujung dan pangkalnya adalah sama-sama sebuah pertanyaan. Jadi dalam kita yang Ma'iyah ini hasilnya dimensi proses. Kita tidak, saya menanggapnya bukan kita. Saya menanggapnya kita sama-sama menikmati proses ini. Kalau untuk mencari solusi ya solusi seperti apapun, kalau masih manusia ya masih akan ada proses selanjutnya. Jadi kita lebih menikmati prosesnya aja. Jadi pertanyaannya adalah dalam titik yang sama antara ujung dan pangkalnya, ya ini kalimat atau yang ini pertanyaan. Bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah, bukan istiqomah. Bagaimana cara bertanya yang benar sehingga kita istiqomah menikmati proses ini atau dimensi proses ini. Situ aja. Kalau ini dianggap sebuah pertanyaan, saya mohon jawabannya. Tapi kalau ini dianggap sebuah komentar, saya minta tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kulo Ahmad Muhyiddin. Pengen tangklet masalah bagaimana cara saya ini bisa hancur, Pak. Saya ini bingung, Pak. Ya bingung, jujur bingung. Urip diopo? Jenengku Ahmad Muhyiddin iki yo diopo? Bingung, Pak. Ikut mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhyiddin sih ya Mas. Jadi ada tipologi nama yang kalau di Jogja itu di Ma'iyah yang sangat populer di Ma'iyah itu namanya Muhtasib. Nah, kalau di sini Muhyiddin. Jadi nggak tahu kenapa ada pola angger ono MM ono. Itu favorit itu. Muhyiddin itu orang yang menghidupi agama. Muhtasib itu orang yang selalu berhitung. Bagaimana saya hancur? Hancur itu pertama pasti yang terkesan. Pertama itu kan yang melintas di benak Anda itu kan kehancuran fisik dulu. Nah itu Anda lewatin, bukan kehancuran fisik. Kalaupun urusan fisik itu selmu hari ini bukan selmu yang besok, karena dia sudah menjadi lebih matang dan lebih kuat. Jadi kalau mau dicari nasihatnya di sini, apapun saja yang Anda alami dalam hidup ini, rugi atau laba, sedih atau senang, ya, dapat duit atau tidak dapat duit, frustrasi atau gembira, atau apapun saja yang Anda alami, tolong bawa satu kesadaran ketika mengalami itu, yakni seluruh yang saya alami ini, seberat apapun atau seenak apapun, harus menjadikan saya lebih kuat. Pertama, sel badanmu lebih kuat. Kedua, hatimu lebih kokoh.
ketika pikiranmu lebih jernih, lebih cerdas. Jadi semua itu bisa kamu manfaatkan untuk meningkatkan itu tadi. Nah, kalau Anda sudah memproduksi proses yang seperti itu, Anda menjadi manusia yang semakin lama semakin akan mengerti kehancuranmu. Jadi ini masih ngomong fisik dulu ya. Tadi kita ngomong-ngomong sama anak-anak saya dari Kerawang, dari KII, dari mana-mana mengenai kesehatan. Jadi lapar itu baik, lebih baik lapar daripada kenyang. Ini tolong Anda selidiki ya. Semakin banyak Anda lapar, semakin kuat badan Anda. Tapi tidak boleh sampai ke garis kelaparan. Nah, mulai hari ini membedakan lapar sama kelaparan. Kalau kelaparan tuh Anda sudah mulai tidak sehat, tidak benar, dan Anda harus wajib makan di situ. Tapi kalau lapar itu kan rasa lapar yang belum mengganggu. Jadi lapar itu lebih baik daripada kenyang. Maka Rasulullah mengatakan jangan makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang, karena lapar itu lebih baik. Atau kalau kita lembagakan puasa itu lebih baik daripada tidak puasa. Tapi harus buka maghrib, jangan nggak buka. Ojo mbagusi aku jam 12 bengi rek. Bukan rek, nggak usah gitu. Udah, kamu taat aja, disiplin aja, maghrib buka. Meskipun sekedar air minum. Tapi pokoknya lapar itu baik. Kalau Anda ingin sehat, wetengiro ingkang luwe, kan jelas ya Mas. Nah, itu ngerti nggak dimensi kehancurannya di mana? Yang hancur adalah ide mengenai kenyang tuh. Nah itu jadi kehancuran itu Anda detail unsurnya apa, konteksnya apa, peristiwanya kapan, di mana, dan seterusnya. Jadi yang disebut kehancuran itu ketika Anda menemukan yang sejati dari yang palsu. Begitu Anda mendapatkan cahaya, kehancuran menjadi kegelapan menjadi hancur kan gitu. Tapi Anda harus bisa menciptakan cahaya dari kegelapan, sebagaimana Allah menciptakan kematian menjadi kehidupan dan menciptakan kehidupan menjadi kematian. Begitu dibolak-balik. Jadi senang susah Anda jangan tolak. Tapi kedua-duanya harus Anda bikin taat kepada Anda, bikin taat kepada Anda. Saya itu semua suruh taat sama saya, sepanjang itu hak saya. Saya tadi cerita mengenai moco ini loh Mas, umur swita yang gitu bisa moco ta. Umur 61 ini loh, emang bisa baca. Saya kan pakai kacamata dulu waktu di KC ya. Ya tapi kan saya tidak bisa tertib Mas, tiap hari pergi ke sana kemari, ntar di panggung ketinggalan, jadi hilang itu terus kacamata ini. Dan Allah menyayangi hambanya dengan tetap membuat hambanya itu membawa kelemahan kemana-mana. Jadi kalau Anda lupa, bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau masih bikin aku lupa sehingga aku tidak sombong kepadamu, kan begitu. Dani Ahmad sedang disayang sama Allah, diingatkan supaya dia lebih rendah hati, supaya dia lebih ingat kepada hakikat kehidupan, bahwa kamu tidak bisa terus-menerus berbuat seolah-olah tidak ada masalah dengan hidupmu. Maka kita menjadi rendah hati dan lebih waspada, berhati-hati kan gitu. Jadi kehancuran itu Anda temukan tiap saat, jadi ketika Anda kelas 1 naik kelas 2, kelas 1-nya hancur toh Mas. Ngerti tak maksudnya? Ketika Anda sudah nasi kan berasmu hancur. Jadi yang disebut kehancuran itu Anda menapak terus, meningkat terus, berhijrah terus menerus. Itu keasikan yang luar biasa. Dan kalau Anda sudah menikmati keasikan proses, Anda tidak akan menomorsatukan dunia dan uang. Sekarang ini orang tidak mengerti bahwa kenikmatan itu, yang lebih nikmat itu bukan uang. Jadi orang kan ngertinya yang nikmat itu uang Mas. Wah ini duit gue nikmat itu dok. Dia pengetahuannya sebatas itu dok. Padahal kenikmatan itu luar biasa. Begitu banyaknya kenikmatan hidup ini. Gitu loh. Kacamata tadi Mas, karena saya dulu kacamata, karena saya lupa terus, saya dibelikan Mbak Via 2,5 juta kacamata permanen Mas. Lo tak pakai sekali ke Bukit Tinggi sama Gandhi lo, kari Mas. Wes gak taya-tayaan, gak kacamata. Akhirnya mata kamu ndak usah kacamata ya,
ngono. Oh nggih, sendika gitu. Mata saya akhirnya taat. Akhirnya latihan. Terus mata saya latihan. Dari setengah menit membaca ada 3 detik. Celing jelas. Nah, enggak apa-apa, lumayan 3 detik. Nanti latihan lagi 1 menit. Loh, 5 detik, celing. Besoknya meningkat 10 detik. Meningkat 20 detik, 30 detik, lama-lama 1 menit full, celing, kelihatan, tidak ada masalah. Jadi saya baca sekarang tidak ada masalah. Mau huruf terkecil di handphone Anda sini tak bacanya. Gitu loh. Cuman saya tidak tega sama penjual kacamata. Ini masalahnya. Jadi saya berusaha orang butuh kacamata tak beliin karena saya tidak sedang mengurangi aksesnya penjual kacamata. Tapi saya sendiri tidak pakai kacamata. Gitu loh. Sekarang bangun tidur masih gini-gini tetap nggak pakai saya. Kalau dulu-dulu saya masih kompromi dikit pakai kacamata. Kalau pas capek itu enggak, sekarang nggak pakai. Udah. Mata harus taat. Mata itu anggotamu, kamu ketuanya. Gitu loh, kamu pemimpinnya. Mata harus taat gitu loh. Dan sampai batas tertentu bisa loh Mas Dimas. Tapi ojo terus rai elek, ayo ganteng ya gak bisa ya. Ya gak bisa wajahnya merongos kayak ngono ya gak bisa ya. Gak bisa kalau itu. Jadi ada batasnya semua itu kan gitu Mas. Semua disuruh taat. Jadi semua yang harus taat sama Anda harus bikin taat. Uang harus taat sama Anda. Apa saja harus taat sama Anda sepanjang itu berada dalam lingkup hak-hak Anda. Anda harus mengqualify mereka. Jangan Anda diqualify oleh uang. Kan ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata ni'mal ini yang tidak pernah difikirkan orang. Jadi sekarang Anda sudah memiliki itu dengan untuk tradisi Anda sehari, Anda rasakan kenikmatannya menjadi orang yang berhijrah terus menerus. Berhijrah itu berubah, transformasi, lahir kembali terus menerus. Hidup itu hanya hijrah. Tidak ada peristiwa lain dalam hidup kecuali peristiwa hijrah. Coba sebut apa? Sebut peristiwa apa? Itu semua peristiwa hijrah. Beli bakso itu menghijrahkan bakso dari gerobak ke perutmu, menghijrahkan uang dari dompet ke lacinya jual bakso. Tidur sama istri, menghijrahkan apa? Macam-macam yang hijrah ya Pak. Semua hijrah kok Mas. Apa saja yang tidak? Semua hijrah. Maka nyuwun sewu, nilai di dalam agama Islam yang terpenting bukan Muhammad. Maka tahun Islam bukan tahun yang didasarkan pada lahirnya Nabi Muhammad, tapi pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Karena yang terpenting bukan Muhammadnya tetapi nilainya. Karena Muhammad itu hanya bayangan-bayangan sesaat yang oleh Tuhan disuruh turun hanya 63 tahun. Sangat kecil prosentasenya dibanding jatahnya Nabi Nuh yang 3.300 tahun, Nabi Adam yang 970 tahun dan seterusnya. Muhammad itu ya disuruh jadi Muhammad bin Abdullah sebentar 60 tahun, kalau kata orang Jawa 7 tahun. Terus orang Arab marah, 63 tahun loh, dereng mari kula ngomong iki. Tidak tentu. Yuswane Kanjeng Nabi suwida tahun kan itu kan 60 tahun marah orang Arab. 63 punjul 3 tahun. Kamu sama orang Indonesia jangan sok-sok kamu tuh dengerin dulu toh. Dan itu tidak ada di seluruh dunia ada pola bahasa umurnya 60 tahun tambah 3 tahun. Nah, tidak ada, itu kan hanya itu menikmati hidup toh Mas, sangat menikmati hidup itu loh, itu menikmati proses Mas. Jadi 60 tahunnya disalahkan ya memang tidak 60 kok, punjul 3 tahun karo muangkel sing ngono iki. Kene wis kadung bangga salah iku. Menurut kitab iki usaha punjul 3.
Wis dihapusi karo wong Jawa. Boleh ngelukis haram, ya ndak ngelukis. Nulis kaligrafi. Cuman kalau dilihat dari jauh kok gambar orang ya. Iya Mas? Bismillah itu kepalanya Bismillah Ar-Rahmanirrahim. Terus akhirnya kalau dilihat jauh gambar. Jadi dewan juri bingung ini kaligrafi apa lukisan. Nah, makanya kebudayaan itu jangan distandarisasi. Melukis kok enggak boleh. Allah saja maha pelukis. Al-Musawwir. Allah maha perupa. Dia menggambar warna. Engkau dikasih 16 juta resolusi warna di komputermu, tapi burung bisa melihat lebih daripada 48 juta. Dan jin-jin melihat sekian triliun warna, melebihi manusia, karena engkau hanya satu tingkat di bawah dimensi mereka. Apalagi iblis, malaikat melihat mosaik warna yang luar biasa. Allah maha pelukis. Nggak usah, nggak ada alam kamu potret jelek itu nggak ada. Gasak, Gusto. Tempat kumuh aja dipotret malah jadi dapat hadiah Pulitzer internasional. Betul enggak? Begitu Anda lihat alam semua indah. Wah, luar biasa indah. Allah maha perupa, ini gak oleh. Yang enggak boleh itu orang ngimami kok lukisi gegere, gak oleh. Ono wong ngimami kok parani nggawa kuas, saya gak oleh. Ya memang ada konteks-konteks ruang dan waktu di mana melukis itu tidak baik, kan bisa tuh Mas. Ada saat di mana main gitar itu tidak baik. Bojomu nglairno, aduh, terus kan, ya apa ngomong Mas? Bojomu ngeden, terus kan, summertime. Bukan gitar ndak boleh ya. Jadi kalau Imam Khomeini dulu melarang musik rock, itu maksudnya loh, ini Iran lagi benah-benah, hancur kita selama Shah Iran. Sekarang kita mulai membangun. Nanti dulu toh, rocknya itu nanti dulu. Lagunya yang kira-kira sesuai dengan etos kerja kita. Bukan tidak boleh musik rock. Saatnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, konteksnya tidak pas, estetikanya juga tidak harmonis. Kan begitu. Ono wong loro untu terbangan. Kira-kira yang sampai ke langit bunyi terbang atau keluhan orang yang sakit gigi? Yang sampai ke salon di langit sana adalah orang yang sakit gigi. Karena penderitaan itu tidak ada halangan untuk sampai ke Allah. Tapi kalau kebahagiaan difilter luar biasa. Tapi kalau penderitaan itu langsung sampai, maka Anda lebih baik menderita. Musuh aku tak wolak, martabak, tak banting, tak jembeng, gitu loh. Semua yang Anda alami diniati, ini bukan nasihat, diniati untuk gini. Saya ngomong tentang saya dulu. Saya berdiri di sini, ini syarat utamanya adalah jangan sampai kehadiran saya, apa lewat koran, lewat buku, lewat TV, lewat langsung gini, jangan sampai menjadi halangan hubunganmu sama Tuhan. Itu nomor satu. Jadi berpedoman MH kalau gak KTN. Sementing kalau Gusti Allah beres, ngono ya. Anda harus gitu. Saya tokoh atau tidak tokoh itu nomor 10, nomor 12. Tidak penting. Yang penting kamu sama Allah beres. Dan jangan ada siapapun yang menghalangi hubunganmu sama Allah. Karena sekarang ini dunia ini berada di antara kamu dan Tuhan. Kamu sholat dihalangi dunia. Nah, isi dunia ini ikut menghalangi semua. Masalah politik bikin kamu jauh dari Tuhan, terhalang. Budaya, kadang-kadang ulama itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Maka kalau kamu ngomong menurut kiai ngunu, gak menurut Allah. Loh, Gusti Allahmu kiai kayak apa?
Apalagi kiai itu tidak ada hubungannya sama Islam. Kiai itu urusannya adalah orang yang menghindar berdoa. Jadi di daerah Ponorogo, kalau di kampung itu kalau disuruh berdoa dia bilang kiai. Terus satunya ini sama kiai, kiai. Akhirnya satu terpaksa berdoa, sing berdoa jenenge kiai. Itu ceritanya asal usul kata kiai. Kiai, itu loh mas, asal usulnya, itu yo, kandani kok. Angel gitu lah, epistemologi ini angel. Lahirnya Solo Jogja itu karena begitu peristiwa begitu. Jadi kalau Jogja itu kan seneng wedangan mas kita, dan harus ada jognya. Jadi kalau ada tamu dikasih teh terus jog ya, maksudnya dikasih jog lagi, jog ya. Akhirnya tamunya yang dari Belanda bilang, oh ini kota Jogja. Oh, aslinya. Terus ketika dia Solo bingung, kok nggak ada jog? Loh. Karpe mana jognya? Kok nggak ada? Loh. Nah, akhirnya namanya Solo. Anda ini payah, nggak ngerti asal usul Anda. Wah, kapan-kapan mending saya ceramah gitu-gitulah yang sederhana. Anda ini aduh terlalu mengkerdilkan diri dengan mendramatisir segala sesuatu dihebat-hebatkan. Saya tuh mempelajari gimana dulu Nabi Yusuf sama Zulaikha, tak pelajari detail, tak lihat di kapalnya Nabi Nuh itu ada apa saja, hewannya apa saja, itu tak pelajari mas. Bagaimana ada tikus, ada babi, ada gajah, itu ada hubungan kerjanya dulu, itu loh. Kan kapalnya terbatas, semua hewan harus dimuat, lagi perempuan. Tapi kan tidak boleh ada yang beranak. Kalau beranak kan tenggelam kapal itu nanti. Maka harus ada sistem dan aturan untuk mengontrol jangan sampai ada binatang yang kawin. Maka harus ada kotak-kotak kamar-kamar yang terorganisir beribu-ribu dan kapalnya harus sangat besar. Tapi akhirnya Nabi Nuh dikasih tahu sama iblis, Kanjeng Nabi, sampean masih ngatur kayak gini sih, berosot itu kewan-kewan itu. Mending iku alat di kelamin itu sampean kelompokno ndek gudang dhewe. Akhirnya dikumpulin. Semua alat kelaminnya sebelum masuk kapal dicopot, kumpulkan. Begitu mendarat di daerah Turki sana, kan asalnya dari Purworejo, terus mendaratnya di Turki. Jangan aja bingung ngomongnya, jangan muring-muring. Begitu mendarat, nggak dipikir oleh Nabi Nuh bahwa nanti bahwa landingnya pesawat itu kan yang paling bahaya dibanding take off maupun di atas. Dan yang pesawat yang paling bahaya kan, jadi yang harus paling direncanakan itu bukan berangkatnya dan perjalanannya, tapi bagaimana mengakhiri perjalanan itu. Bolanya Jawa Timur ono istilah kalau gendeng gak iso ngakhiri, gendeng gak iso mungkasi. Jadi begitu kapal mendarat mas, tidak dipikir bagaimana administrasi pengambilan kembali alat-alat kelamin. Akhirnya royoan mas, yang larinya paling cepat dapat paling gede. Udah mas, jaran Melayu oleh gede dewe, lainnya masih antri, dia udah dapat lari keluar. Pas di pintu gerbang berpapasan sama sapi. Sapi wah gede ini, ya Allah gede banget. Nah sejak itu dia menggeleng-gelengkan kepalanya, sehingga sampai sekarang sapi kalau jalan selalu geleng-geleng. Nah, itu karena dia selalu ingat ya Allah gede ini. Ya dari tadi ilmu tinggi-tinggi terus ya. Mendingan ilmunya sapi sama kuda. Jadi mulai besok ketemu sapi mesti guyu. Beli sop buntut, ingat ya dah. Ini sop buntut enak nih gara-gara
gara-gara kuda itu duluan wis kejaran nganjane palu-palayune banter dhewe le bawa dhewe gandul sapi lulu kira-kira. Nggak ada di buku-buku, nggak ada Mas. Nah, Anda harus khusus soal begini ke saya lah. Soal begini nggak ada di buku lainnya, nggak ada. Cuman itu, yang gitu-gitu itu kan dititipinnya ke saya Mas. Wah banyak riwayat lain ngeluh sampai tak cerita nih guyu kabeh kan. Tapi kadang-kadang sih sensitif ya, kadang-kadang nanti ulama-ulama bisa marah gitu loh. Tapi makanya saya hati-hati tak kasih yang gitu-gitulah, yang kecil-kecil, yang gampang-gampang, yang kira-kira semua orang senang kan gitu. Kan senang semua tuh. Makanya tidak boleh ada sop kelamin kuda, yang ada sop buntut sapi gitu, karena itu etika antar makhluk. Wong dulu yang kalah duluan ngambil itu sapi, maka sekarang sapi yang dimuliakan dengan dijadikan sop itu tadi. Kuda jangan, kuda itu harus ditunggangi karena dia dulu enaknya sendiri di sini. Nah, saya tunggangi aja caranya gitu loh Mas. Gitu, ini beneran sih, jangan mantu-mantu kamu ini. Karena hak orang itu berdasarkan riwayatnya. Kenapa Israel mencabut nyawamu? Karena dia dulu yang disuruh Tuhan bikin kamu. Dia punya hak. Dia yang setengah mati ngambil tanah liat di Tangerang tadi kok. Terus dia yang bikin, yang mematung Adam, terus baru ditiup sama Allah 3 kali, wahing 3 kali. Nah maka Israel yang oleh Allah diberi hak, dan nanti kamu yang, karena kamu yang mengawal kelahirannya, kamu yang mengawal kematiannya juga, gitu loh Mas. Itu jadi cukup ya Dek ya, beres ya Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci hidup sehat, jasmani dan rohani. Jangan disangka hanya malaikat dan iblis yang makhluk abadi. Kita sebagai manusia juga merupakan makhluk abadi yang berawal dari alam azali dan bertransformasi melalui alam kandungan, alam dunia, dan kemudian menjalani keabadian di akhirat. Itu semua karena pada hakikatnya kita adalah percikan potensial Allah yang termanifestasikan karena nur Allah, dan tidak ada kemungkinan untuk resign dari keabadian. Kalau tidak suka, ya silahkan pergi ke kehidupan lain yang di luar sana, di luar kuasa Allah, di mana itu mustahil adanya. Kehidupan abadi ini keniscayaan, tinggal pilih mau menjalaninya seperti apa, di neraka jahanam khalidina fiha, atau surga khalidina fiha abada. Quran Surat Bayyinah ayat 6 dan ayat 8. Dua-duanya keabadian tak berujung yang membayangkannya pun tak bisa, apalagi menjalaninya dalam kesengsaraan di neraka. Dan renungkanlah betapa sesungguhnya kita semua sangat dekat dengan gerbang menuju keabadian, yaitu kematian. Dunia ini dan akhirat kelak hanya dipisahkan oleh selembar hijab tipis yang setiap saat bisa koyak. Hanya diperlukan satu sumbatan di aliran darah menuju otak atau jantung, atau virus aneh yang tiba-tiba bermutasi menyerang manusia, atau supir dam truk mengantuk, dan 1001 macam sebab tak terduga lainnya untuk membuka tabir tersebut. Kita semua antri memasuki gerbang kematian, dalam antrian yang kita sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang
urutannya. Yang lebih dahulu hidup belum tentu lebih dahulu mati. Yang sakit, bahkan sakit parah, tidak mesti duluan menemui maut dibanding yang sehat. Siapa saja bisa mati, kapan saja dan di mana saja, kalau memang ajalnya sudah tiba. Oleh karena itu, kita harus berpikir dan berperilaku dalam frame kesadaran akan keabadian ini. Dan bukannya malah sibuk terjebak dalam urusan kesementaraan di dunia yang membuat kita tidak mempunyai bekal yang cukup untuk menumpuh keabadian. Tetapi seringkali justru itulah yang persis kita lakukan. Coba sesekali diteni aktivitas kita dalam satu hari dan waktu yang dihabiskan dalam rentang waktu 24 jam. Yang terlihat langsung sebagai kegiatan mengumpulkan perbekalan di akhirat belum tentu diterima karena bisa jadi aslinya bermotif duniawi. Misalnya sholat wajib 5 waktu ditambah tahajud, duha dan rawatib paling banter hanya 2 jam sehari atau hanya sekitar 8%, itu pun kalau giroh atau semangat sedang tinggi. Padahal iman itu naik turun dan biasanya lebih banyak di area turunnya. Ketika muncul rasa bosan menjadi orang baik, mungkin seharian waktu kita akan berlalu percuma begitu saja. Sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk urusan mencari penghidupan dan mengupayakan keberlangsungannya di dunia dan mengurusi hajat jasmani kita, seringkali tanpa memperdulikan halal haram dan konsekuensinya nanti di akhirat. Bagaimana kira-kira nasib kita nanti dengan persiapan yang seadanya ini? Oleh karena itu sangat penting kemudian untuk merohanikan apapun saja yang kita kerjakan. Semua aktivitas harus kita temukan relevansinya dalam konteks persiapan roh kita menjalani keabadian. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Demikian Rasulullah SAW bersabda. Selama ini banyak orang salah fokus menganggap ini sebatas ritual ketika hendak sholat, puasa, atau ibadah mahdah lainnya. Begitu salah fokusnya sampai-sampai orang pada bertengkar soal apakah niat itu harus dilafalkan secara zahir ataukah cukup dalam hati saja. Padahal ini juga berlaku untuk semua gerak lahir dan batin kita. Dan sederhananya itulah cara kita mengerohanikan semua aktivitas kita. Kita hendaknya meniatkan semua aktivitas kita sebagai upaya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ikrar kesetiaan pada saat pernikahan, niat juga harus diperbaharui setiap saat. Jadikan kebiasaan sebelum melakukan sesuatu kegiatan untuk mengambil jeda, sesaat meneliti, motivasi dan mengembalikannya ke niat yang benar. Tentu saja, semua titipan omongan ini hanya relevan jika kita sungguh-sungguh percaya akan perkara yang gaib, yaitu akhirat. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Bagi yang percaya akhirat, sering-seringlah mengingat kematian dan kehidupan abadi setelahnya. Kematian adalah nasihat terbaik, kata Rasulullah SAW. Setiap saat berusahalah untuk mengingat dekatnya maut. Niscaya dunia ini terasa ringan bagimu. Engkau tidak akan ngoyo menghalalkan segala cara untuk meraih dunia.
engkau akan lebih sedikit tertawa dan juga tidak lama-lama bersedih karena kejadian apapun, senang ataupun susah yang menimpamu di dunia. Kita sebagai manusia harus selalu beriman, ikhlas, dan ridho pada setiap apa yang ditentukan Allah untuk kita. Jadi, orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan menjamin rizkinya, memberikan kemudahan, serta jalan keluar atas segala kesulitannya. Mari kita mencoba menerapkan ini dalam hidup ketika sedang dirundung masalah. Dengan minimal ibadah lebih rajin, sedekah lebih banyak, sabar pun ditambah, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebulan atau 2 bulan sudah menerapkan iman dan takwa, tapi kok masalah tidak kunjung selesai. Lalu coba kita renungkan, kira-kira apa yang salah dan perlu diperbaiki lagi? Oh, ternyata Mbah Nun juga pernah dawuh bahwa kita harus punya ilmu tawakal, menyerahkan segala kepada Allah, dan meyakini bahwa segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Berserah diri kepada Allah itu ternyata bukan hanya ya sudah biar Allah saja yang mengatur segalanya, tetapi kita juga perlu menyelaraskan pikiran, hati, hingga jasad kita untuk benar-benar berserah lalu disambung dengan ikhlas. Namun kadang tanpa kita sadari, kita justru mengatur Allah dengan pura-pura menyerahkan segala urusan, tetapi pikiran kita, hati kita masih kekeh menginginkan sesuatu yang kita anggap itulah yang terbaik bagi kita. Setiap hari kepala kita dipenuhi doa dan harapan agar itulah yang menjadi solusi dari keruwetan hidup. Padahal jasad, lisan kita selalu bilang, ya saya cuma bisa pasrah, berserah, dan tawakal. Tapi sejatinya hati kita juga masih tidak rela dan ridho dengan kenyataannya. Saya juga pernah menangis, mengeluh, marah kepada Allah. Kenapa saya harus menjalani segala kerumitan ini? Padahal saya sudah sholat, puasa, sedekah, dan berbuat baik. Seolah menuntut ganti rugi kepada Allah terhadap semua kebaikan dan ketaatan yang telah kita lakukan. Dan kita lupa akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hingga akhirnya kita menemukan jawaban dalam perjalanan sunyi bahwa Tuhan sedang ingin menunjukkan manisnya iman, takwa, tawakal, dan mengajarkan ilmu ikhlas dan ridho di sela-sela rimbunnya bunga tulip yang sedang bermekaran. Ridho itu ketika seluruh tubuh, lisan, pikiran, hati dan jiwa kita menyatu menerima segala ketetapan Allah tanpa tapi dan tanpa debat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.